Nah, perihal Kevin ini udah bisa main atau belum pas lawan Jepang, semuanya kembali lagi kepada PSSI yang kita tahu sendiri. Sering banget ngasih kejutan di masa akhir. Yang pasti, Kevin sendiri secara pribadi mengaku udah nggak sabar bisa segera melakukan debut, apalagi di Stadion GBK yang atmosfernya ngeri. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat buat Timnas Futsal Indonesia yang berjaya mencapai kejuaraan pada tahun ini dengan mengalahkan Vietnam 2-0 dan mengurangi dominasi Thailand dalam arena futsal ini. Oke guys, berita yang terbaru juga, Kevin Dix dan juga Miss Hilgers siap bermain, dan kemungkinan besar guys Kevin Dix juga akan bermain melawan Jepang ini karena dari segi perpindahan federasi daripada Belanda ke Indonesia itu sudah selesai sebenarnya. Jadi sekarang ini kita hanya menantikan Sinteyong, adakah kemungkinan nama Kevin Dix ini berada pada starting 11 ataupun tidak. Dan kalaupun tidak dimainkan di laga melawan Jepang ini, memang akan bermain lawan Arab Saudi. Jadi Kevin Dix ini kita masih lagi tertanya-tanya, tertunggu-tunggu apakah bisa bermain. Kalau mengikut berita-berita terkini, memang Kevin Dix ini juga akan tersenarai namanya melawan Jepang ini. Apapun, yuk guys kita semak dulu video pada kali ini karena Jepang sudah tiba juga ke Indonesia dan disambut dengan meriah oleh warga negara Indonesia dan rakyat Indonesia sendiri, sehingga kan Jepang merasa ini kaget dengan sambutan yang diterima oleh mereka. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini. Kurang dari sepekan, laga super berat benar-benar akan dilakoni oleh super berat guys, di mana Jesus dan kolega akan coba untuk mengambil minimal 1 poin dari Jepang di GBK. Tentu saja ini bukanlah misi semudah ngalahin Vietnam, tapi ini adalah misi besar yang bagaimanapun akan menentukan nasib Indonesia di round 3 ke depannya. Meskipun begitu, kabar bagus untuk fans karena 99,9% semua pemain yang dipanggil siap tempur, termasuk Miss Hilgers yang sempat diragukan pada akhirnya membuktikan semua siapa? Di mana Mei secara meyakinkan kembali dipasang sejak menit awal kala Twente main 2-2 melawan Ajax. Gak cuma itu, Kevin Dix ini nih Kevin Dix nih bisa tampil di laga melawan Jepang. Kemungkinan besarnya. Kepastian lengkapnya, ya nungguin info valid dari PSSI karena biasanya emang sering terjadi kejutan di detik akhir. Di satu sisi, timnas Jepang sendiri kejutan lagi guys mendarat di Jakarta usai kemarin sempat putar balik karena ada masalah penerbangan. Dan menurut Haji Memorias, para pemainnya beneran begitu enjoy karena sambutan ataupun respon masyarakat Indonesia yang begitu hangat serta sedikit jenaka, entah itu di real life ataupun di sosial media. Wow, ada jenaka juga. Tapi memang mereka disambut meriah lah kali ini. Udah tau lah Bahrain nanti guys macam mana sambutannya. Beberapa waktu lalu, Pak Erick menyampaikan jika target terbaru untuk timnas Indonesia adalah gimana caranya bisa tembus Piala Dunia untuk semua kategori. Yang mana itu artinya, khusus untuk timnas senior, paling enggak secara realistis harus bisa ngamanin peringkat 4 di grup C untuk kemudian bertarung di round 4. Memang ini semua sangat nggak mudah. Maka dari itu, selain butuh dukungan maksimal dari semua pihak, timnas Indonesia jelas butuh skuad yang terbaik untuk mencapai target tersebut. Nah, semua juga tahu, kalau semua lawan di grup C ini nggak ada yang gampang. Dan di bulan November ini, ujian super berat beneran harus dilewati kala kedatangan Jepang serta Arab Saudi. Khususnya buat Jepang, semua orang sepakat kalau tim ini emang jadi tim terkuat, yang mana itu dibuktikan dengan catatan statistik gemilang bahkan sejak main di round 2. Itulah kenapa saat melawan Jepang 15 November nanti, Indonesia butuh pemain-pemain terbaik agar setidaknya target minimal ambil 1 poin itu bisa terwujud. Betul. Mudah-mudahan Indonesia kita doakan guys adalah kemenangan dan kejutan lah kan, ada kejutan lah kan, dapat 1 poin pun oke lah. Penting banget guys untuk poin untuk Indonesia lawan Jepang ini.
Yap, diketahui timnas Jepang sendiri udah tiba di Jakarta Senin malam. Namun dalam hal ini masih ada sebagian lagi nanti yang nyusul di kloter kedua. Hal itu karena selain masih ada pemain-pemain yang masih harus menyelesaikan match dengan timnya di Eropa, ada juga kendala di penerbangan karena sebelum ini pesawat yang ditumpangi rombongan terpaksa putar balik karena ada masalah sehingga penerbangan pun tertunda. Meskipun ada begitu, masalah semua penerbangan. bisa teratasi dan kloter pertama bisa tiba dengan selamat di Jakarta. Nah, Hajime Moriyasu sendiri mengakui jika masyarakat Indonesia benar-benar membuat dirinya atau pemainnya cukup terkejut sekaligus kagum. Yang mana itu berkaitan dengan sambutan warga Indonesia yang ramah ataupun jenaka kepada semua elemen timnas Jepang, baik itu di real life ataupun di sosial media. Meskipun begitu, pada intinya Hajime Moriyasu benar-benar gak sabar untuk memainkan laga melawan Indonesia di GBK. Dan ia pun berharap kalau tim Garuda bisa tampil dengan kekuatan terbaik agar tercipta pertandingan yang enak untuk dinikmati. Mantap. Oke guys, kita tunggu. Kita nantikan sebenarnya perlawanan ini karena Jepang ini mungkin saya pikir pertama kali juga timnas seniornya ya datang ke GBK dan mungkin pertama kali bermain di GBK. Sejak akhir-akhir ini belum pernah lagi. Tetapi ini adalah kualifikasi Piala Dunia dan Jepang juga mengakui yang Indonesia punya pemain-pemain yang berbeda daripada dulu. Karena sekarang ini semua pemain-pemain timnas Indonesia punya pengalaman bermain di Eropa. Jadi mereka juga perlu waspada juga. Mereka berhati-hati banget dengan kelibat pemain-pemain baru yang ada di Indonesia ini guys. Oke, kita lanjut. Di sisi lain, perihal kabar Mace Hilgers, publik tanah air beneran dibuat lega karena Mace beneran udah sembuh. Yang mana itu dibuktikan dengan tampilnya dia sebagai starter saat Twente main imbang 2-2 melawan Ajax. Di laga itu, Mace seperti biasa tampil ganas, walaupun sempat ada momen yang bikin deg-degan di menit 77. Hampir cedera ya. Aduh, akibat ini tackle dari pemain Ajax, Kian Fitzjim. Meskipun begitu, Mace tetap bisa bangkit dan baru diganti di menit 84. Nah, usai laga, Mace yang sempat ditanya reporter tentang ia yang seharusnya bisa menggunakan waktu untuk istirahat karena waktu itu akan membuat ia pulih dengan sempurna. Karena setelah ini pun, Mace masih harus melakukan perjalanan panjang untuk kemudian bertanding melawan Jepang serta Arab Saudi. Menanggapi hal itu, Mace pun menjawab dengan rendah hati. Intinya, dia tidak tahu pasti apa yang akan dia lakukan. Namun yang pasti ia menegaskan jika ia ingin bermain lama, agar tak merusak tubuhnya atau match fitnessnya. Hoe doe je dat? Deze week wacht weer een interlandperiode. Ik geloof Japan en Saudi-Arabië. Gewoon even een keer een weekje lekker op het bankje liggen. Dat is ook wel even prettig. Ja, het is dus nog een vraagteken wat ik ga doen. Ik heb dus de lichte klachtjes en ik heb bijna niks gemist. Kijk, een aantal jongens bij Indonesië, of een groot deel, die spelen niet zoveel als wat wij hier bij Twente doen. Of wat ik doe. Dus daarin moeten we gewoon een slimme keuze maken om op lange termijn alles te gaan spelen en niet je lichaam stuk. Ia menanggapi jawaban Mace pada reporter pada akhirnya membuat publik tanah air meminta Mace agar tak terlalu memaksakan diri. Karena jika begitu, resikonya tentulah sangat besar. Namun Mace sendiri juga menegaskan kalau ia benar-benar merasa siap apabila dipercaya tampil. Seperti yang terjadi di laga versus Ajax, di mana Mace asli beneran ganas dan tanpa kompromi. Sementara itu soal Kevin Dix, ia sendiri dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada hari Selasa. Sebab Kevin sendiri baru aja menyelesaikan pertandingan melawan kompetitor juara liga musim ini, yaitu AGV. Yap, dalam laga yang berkesudahan 1-1 tersebut, Kevin kembali tampil sebagai back kiri dan mampu main bagus seperti biasanya. Nah, perihal Kevin ini udah bisa main atau belum pas lawan Jepang, semuanya kembali lagi kepada PSSI yang kita tahu sendiri sering banget ngasih kejutan di masa akhir. Yang pasti Kevin sendiri secara pribadi mengaku udah nggak sabar bisa segera melakukan debut, apalagi di Stadion GBK yang atmosfernya ngeri. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja semua pemain terbaik bisa tampil ketika melawan Jepang. Karena para pemain Jepang emang sedang dalam mood yang bagus. Takefusa Kubo yang baru aja membantu timnya menang 1-0 atas Barcelona. Lalu, Kaoru Mitoma yang akhir pekan lalu turut berkontribusi atas kemenangan dari Manchester City. Hingga Koki Ogawa yang akhir pekan lalu kembali mencetak 1 gol ketika NEC menang 3-0 atas RKC Waalwijk. Atau sang kiper semua Liga Inggris yang mengantarkan Parma menang 2-1 atas Venezia, klub dari JSS. Intinya, semoga aja kita beneran bisa melihat kombinasi Martin Paes, Mace Hilgers, JSS, dan Justin Hubner di posisi belakang. Lalu Kelvin di kiri,
Sandy di kanan, sedangkan Kevin bersama Tom Haye main di tengah. Dan 3 di depan mudah-mudahan Eliano, Ragnar, serta Rafa bisa dapat kesempatan main bareng. Pokoknya turunkan skuad terbaik yang ada, karena ini lawannya Jepang, bukan lagi Laos, Malaysia, ataupun Vietnam. Jadi kalau mau minimal dapat 1 poin, ya udah nggak ada alasan buat nggak mainin skuad terbaik. So kita doakan aja. Semoga semua pemain fit dan siap tempur, termaksud Maysil Girls. Lalu buat Kevin Dix, yuk bisa yuk, moga-moga aja ada kejutan kan gitu. Dan buat Jepang, kalem nggak usah terlalu ngegas, oke? Ini cuma tim ranking 130 FIFA kok, jadi ya enjoy aja mainnya. Oke guys, begitulah Indonesia dalam persiapan melawan Jepang ini. Kemungkinan besar Kevin Dix juga akan bermain. Jadi kita doakan guys, semoga Kevin Dix bisa bermain karena dia bisa saja menguatkan timnas Indonesia itu di bagian lini pertahanan. Karena kalau Miss Ilges tidak ada kebugaran yang 100% itu memungkinkan pemain lain akan menggantikan beliau. Jadi seandainya ada Kevin Dix itu, ini sangat sesuai dan juga ini sangat penting untuk timnas Indonesia dapat mengukuhkan lagi pertahanan. Kita tahu pemain Jepang ini, kalau diikutkan tadi ini sumber daripada admin ini, pemain Jepang semua bermain di klub Eropa kebanyakannya, dan klub-klub mereka itu bisa mengatasi klub yang lawan mereka itu. Maksudnya semua dengan kemenangan. Jadi momentum pemain-pemain Jepang sekarang ini sebenarnya berada pada tahap yang maksimal ya, karena klub-klub mereka juga menang ke atas lawan masing-masing. Ada yang lawan Barcelona, ada yang lawan Manchester City. Memang pemain-pemain Jepang ini ada di merata di Eropa. Jadi mereka punya pengalaman yang sudah tidak boleh kita ragukan lagi. Sekarang ini cuman saja pemain-pemain timnas Indonesia perlu ada chemistry yang baik, perlu bersatu, dan juga stamina kena tinggi ya. Permainan dari segi position bola itu kena cepat, pressing kena cepat, turun naik, bagian gelandang juga kena cepat. Juga perlu mengunci pemain gelandang Jepang. Kalau tidak, mereka akan cepat build up daripada tengah ke atas. Jadi diperlukan Kevin Dix ini sebenarnya untuk menguatkan lagi lini pertahanan. Begitu juga di bagian lini tengah, mudah-mudahan Tom Haye, siapa lagi, Nathan Joe, bugar sebugar-bugarnya. Di atas juga Orat Mangun, Rafael Strik, dan juga Eliano Rendes. Dan kita juga mengharapkan penjaga gawang Martin Paz itu berada dalam keadaan yang paling maksimal. Dia punya kekuatan, stamina, dan juga kecerdasan kebugarannya. Karena Martin Paz antara yang paling terawal tiba di Jakarta sebelum pemain-pemain lain juga tiba. Dan sekarang ini semua mereka telah berkumpul di tempat hotel penginapan mereka, dan ini sangat penting untuk mereka. Pertamanya membentuk keserasian, chemistry, dan juga perjumpaan itu juga akan membentuk taktikal daripada Sinteyong. Apapun guys, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia, dan Kevin Dix dapat bisa bermain juga. Ini sangat-sangat dibutuhkan pada saat dan ketika lawan Jepang ini. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar ya di kolom kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.